Setiap tanggal 9 Mei, gereja memperingati hari pendiri Putri Kasih, yaitu Santa Luisa de Marillac. Santa Luisa de Marillac bersama Santo Vincentius mendirikan Putri Kasih pada tahun 1633 di Prancis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan untuk mengenal lebih jauh siapa Santa Luisa. Saya akan memberikan 5 seri mengenai siapa Santa Luisa yang memiliki 5 wajah. Yang pertama, ia adalah seorang pelayan orang miskin. Yang kedua, dia adalah seorang pendoa. Yang ketiga, dia adalah seorang pembina atau pendidik. Yang keempat, dia adalah seorang pekerja keras. Dan yang terakhir, dia adalah seorang organisator yang handal. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Santa Luisa, seorang pelayan. Siapakah dia? Kongregasi Putri Kasih didirikan untuk melayani orang miskin. Kami berkarya di bidang apa saja asal di situ ada orang miskin. Orang miskin menjadi fokus bagi kehidupan Santa Luisa dan para pengikutnya. Bahkan dalam kaitan dengan pelayan, beliau mengajarkan bahwa kita ini melayani Kristus dalam diri orang miskin. Orang miskin adalah guru dan majikan kita, sehingga kita banyak belajar dari orang miskin. Contohnya saja, orang miskin itu kalau dia punya sedikit, dia memberi sedikit dengan ikhlas, dengan senyum, dan di situ kita bisa belajar. Santa Luisa juga menekankan bahwa orang miskin hanya bisa didekati dan dilayani dengan 3 keutamaan yang terus-menerus diusahakan untuk dimiliki seorang suster Putri Kasih. Yang pertama adalah orang miskin harus didekati dengan semangat kerendahan hati. Yang kedua, semangat kesederhanaan. Dan yang ketiga ialah semangat cinta kasih. Seperti saya katakan tadi bahwa orang miskin itu menjadi fokus bagi kehidupan Santa Luisa dan para pengikutnya. Sampai-sampai pada pengertian atau pemahaman, ketika kita itu membuat suatu keputusan apapun, keputusan kita itu harus menguntungkan orang miskin. Jangan sampai sebuah hasil pertemuan diputuskan sesuatu dan itu merugikan orang miskin. Tidak, setiap keputusan tetap harus menguntungkan orang miskin. Dalam hidup komunitas, Santa Luisa juga menekankan bahwa komunitas kita itu komunitas untuk orang miskin, komunitas untuk pelayanan, komunitas demi perutusan. Sehingga dia juga banyak melakukan apa yang ditekankan oleh Santo Vincentius, bahwa para Putri Kasih bisa meninggalkan Tuhan untuk Tuhan. Artinya, manakala seorang Putri Kasih itu bermeditasi dan berdoa, dan ada orang miskin yang datang memerlukan bantuannya, dia bisa meninggalkan saat doa atau saat meditasi itu untuk menemui Kristus dalam diri orang miskin. Bahkan Santa Luisa mengajak para pengikutnya untuk menghayati kaul pelayanan kepada orang miskin. Serikat Putri Kasih tidak hanya memiliki 3 kaul, kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan, tetapi juga ada kaul keempat, yaitu pelayanan kepada orang miskin. Nah, di atas segalanya, Luisa menekankan bahwa semangat menjadi pelayan
itu jauh lebih penting daripada pelayanan itu sendiri. Ada kata-kata yang sangat terkenal dalam surat-surat Santa Luisa yang berbunyi, being servant more important than service. Artinya, menjadi pelayan, memiliki sikap sebagai seorang pelayan jauh lebih penting dari pelayanan itu sendiri. Gereja pada pemerintahan Paus Yohanes ke-23 menyatakan Santa Luisa sebagai pelindung karya sosial Kristiani. Pada seri berikutnya kita akan mendengarkan Luisa sebagai seorang pekerja. Terima kasih.